Bismillahirrahmanirrahim. Acara Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai langkah yang pertama kalinya, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Dianya Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju acara yang berbahagia ini. Sholawat berbingkiskan salam tak selupanya kita sanjung sajikan ke nur junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita muliakan bersama Abuya Ma'alumi beserta keluarga dimanapun mereka berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustadz penceramah serta jajarannya, yang kami hormati Ustadz dan Ustazah serta seluruh staf Daya Wasilatun Najah, yang kami hormati Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia dan yang kita banggakan, seluruh santriwan dan santriwati Daya Wasilatun Najah. Untuk mengawali acara kita pada siang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita mendengarkan gema wahyu ilahi, sholawat badar serta mars wasilatun najah yang dibacakan oleh saudara Radi dan Patan. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Daya Wasilatun Najah oleh Abuya Dr. Haji Ali Sibra Malisi MHI kepada Al-Mukarram Abuya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sadra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduka man awdahta lana subulal hidayah wa ajahta lana an basairinal ghisawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubassiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man ahabbani faqad ma'iya fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasul, maka kelak ia akan bersama-sama denganku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak, Pak, Bu, apakah kelak kita ingin bersama dengan Rasulullah di surganya Allah? Maka mudah-mudahan dengan memperingati pada siang yang berbahagia ini, yaitu memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua dihitung sebagai hamba Allah, dan yang kedua kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memperingati Isra Mi'raj pada hari yang berbahagia ini mudah-mudahan dihitung sebagai tanda rasa kasih sayang kita, rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur, mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hingga pada siang yang berbahagia ini menjelang sore, Allah masih memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat-Nya, sehingga kita masih dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki ke dayah atau pesantren Wasilatun Najah yang kita cintai ini. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan ke ruh junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan kami muliakan, kata-kata penghormatan dan kemuliaan kami yang kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustadz penceramah kita, guru kita yang telah hadir bersama-sama dengan kita, dan insya Allah nanti akan memberikan tausiahnya pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan nanti dapat kita dengarkan dan kita amalkan nasihat-nasihat atau petuah dari penceramah-penceramah kita. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, dan seluruh wali santriwan dan santriwati, dan umumnya seluruh kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum mukminin dan mukminat, baik yang belum kawin maupun yang belum sunat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kami hormati para ustadz-ustadz, para guru-guru, tenaga pengajar, tenaga pendidik, operator, dan karyawan dan karyawati seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Dayah Wasilatun Najah
yang kami banggakan. Begitu juga yang kami sayangi, kami banggakan anak-anak kami, para santriwan dan santriwati yang dalam 2 minggu ini telah berjuang, bermusabakah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan dalam beberapa perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin, ada beberapa cabang yang kita perlombakan antar santri Dayah Wasilatun Najah. Di antaranya ada lomba azan, ada lomba solat jenazah, ada lomba cerdas cermat, ada lomba ceramah agama, dan tadi juga sudah ada tampil syarhil Quran, ceramah agama yang sangat luar biasa. Semangat anak-anak kita. Mudah-mudahan kelak mereka inilah nanti yang akan menggantikan kita menjadi pemimpin-pemimpin penerus umat di akhir nantinya. Dan alhamdulillah dalam perlombaan itu mulai dari minggu pertama, minggu kedua, bahkan sampai kemarin kita melaksanakan perlombaan-perlombaan itu. Dimulai dari babak penyisihan, babak semifinal, bahkan ada yang babak final. Seperti cerdas cermat, lomba menghafal kitab Jurmiyah, yang kita ketahui menghafal Jurmiyah ini adalah suatu keharusan kepada santriwan dan santriwati yang mondok di Dayah Wasilatun Najah, karena ilmu Jurumiyah ini adalah merupakan salah satu ilmu disiplin ilmu, yaitu ilmu nahu, untuk memudahkan nantinya anak-anak kita mengkaji, mendalami dan mempelajari kitab-kitab kuning atau kitab-kitab gundul. Dan alhamdulillah anak-anak kita sudah banyak yang hafal kitab Al-Jurmiyah, yaitu tulisan atau yang ditulis atau musannifnya adalah Syekh Imam Ahsan Haji. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari di Dayah Wasilatun Najah ini bermanfaat baik bagi anak-anak kita, umumnya bagi umat muslim dan muslimat sekalian di Aceh Singkil ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali perlu kami sampaikan, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an. Khuh kene khatana bapak ibu kami di pesantren Dayah Wasilatun Najah. Mungkin dai lot pepiga kalak yang oda sempat kami gerakan, karena mungkin kami sibuk. Bagaimana mungkin kita nami hendape dengan kesibukan yang buih, sehingga hada-hada kita oda sempat kami gerakan, namun tidak mengurangi rasa takjim dan hormat kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memuliakan tamu undangan kami sekalian. Dan kekurangan itu adalah kelemahan kami sebagai pimpinan di Pondok Pesantren Wasilatun Najah ini. Sekali lagi mohon kiranya diberikan kemaafan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kami enda, di samping kami ini, kita bain bahasa kampung deba, bahasa Indonesia, mungkin lot yang dari Gosong Telaga, lot dari yang Tiga Lingga, lot deba dari Manduamas, deba itohna bahasa kampung deba oda, lot deba Anak Laut Nai, lot deba Takal Pasyak Nai Singkil, mungkin itohna bahasa Baapo, tapi ora itohna bahasa kampung, maka kita campur-campur dengan bahasa Indonesia. Di sebelah samping kiri kami Bapak Ibu, lot piala berjejer bermacam-macam warna. Mulanggokin puasa mungkin terbayang kiten. Si mga tahe bagai sirup marjan, si mbarae bagai sirup mbara, sirup patung, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan perlombaan dalam 2 minggu terakhir enda, nahan salah satuna lot anak ta yang mengembah piala atau piagam enda misapota masing-masing. Namun mulal
ada penahan anak ta juara, pada hakikatnya anak kita itu sudah juara di hati kita karena dia sudah berjuang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin tahun sebelumnya dia dapat juara, tetapi di tahun ini juara itu sudah berpindah kepada temannya karena mungkin pertama adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua takdir keberuntungan dan hafalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami sampaikan kepada anak-anak kami, dalam bermusabakah ini pastinya ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang jangan merasa bangga, tetapi jadikanlah kemenangan itu untuk meraih prestasi, motivasi ke depan yang lebih baik lagi. Kalau hari ini kamu menang antar daya Wasilatun Najah, maka setahun 2 tahun ke depan harus ditingkatkan prestasinya di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional dan tingkat internasional. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak kami sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah perlombaan terkadang-kadang anak kita dapat, kadang-kadang anak kita tak dapat. Maka bagi anak-anak ibu yang hari ini belum berhasil, maka berikanlah nasihat kepada mereka, motivasilah. Kalaupun hari ini kamu belum berhasil, ke depan insya Allah lebih giat lagi untuk keberhasilan yang akan datang. Kemudian perlu kami sampaikan Bapak Ibu, sebagaimana di undangan grup WA atau WhatsApp grup Wali Santri Dayah Wasilatun Najah, kita buat kemarin itu, hari ini Isra Mi'raj, insya Allah besok jam 9 bagi santriwan dan santriwati yang sudah memiliki kartu izin dengan seluruh administrasi yang ada di dalamnya sudah bisa dijemput oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pertama, kalau sudah urusan pulang ini tepuk tangan semua. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kita semua. Insya Allah kita libur sementara mulai besok, sebagaimana kemarin sudah dibuat suratnya di grup WA. Mungkin ada salah satu beberapa wali santri yang belum masuk grup WA, atau malas dia HP-nya yang ada WA-nya karena pening kepala katanya. Lebih bagus pakai HP senter. Maka di sini perlu kami sampaikan, libur sementara menjelang puasa Ramadan, yaitu besok mulai hari Rabu pada tanggal 11 sampai Selasa akan datang. Selasa ini. Berarti 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dengan hari ini seminggu lebih. Ya. 16 nanti hari Selasa sebelum megang sudah berada di Dayah Wasilatun Najah. Tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa nggak diliburkan Ustadz? Mulai dari sekarang sampai nanti selesai Idul Fitri. Pertama perlu kami sampaikan kepada bapak dan ibu-ibu, mungkin ada yang bertanya, puasa ini dan puasa kemarin dan puasa sebelumnya dan dari awal dimulai Dayah ini kita Ramadan selalu berada di Dayah. Pernah kita sampai 25 puasa Ramadan di Dayah. Pernah juga kita 20 Ramadan di Dayah. Pernah juga 15 Ramadan di Dayah. Pernah juga kemarin 12 Ramadan di Dayah. Tahun ini kalau anak-anak kami nanti sudah mencapai pertama bisa menjadi imam tarawih, terkhusus kepada santriwan, kita liburkan 10 Ramadan. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan boleh jadi nanti seminggu Ramadan kita sudah liburkan lagi. Tapi syaratnya
harus bisa menjadi imam tarawih dan nanti mampu diterjunkan di masjid-masjid dan di musola langgar surau yang ada di kampung masing-masing. Nah, itu targetnya. Seminggu pun boleh. Karena di sini kemarin 2 hari yang lalu Ustadz Rahmat, Ustadz Mansur, Ustadz Abdul Has, Ustadz Ranji Adiputra, kalau selama ini kami, tetapi karena udah sering memberikan, dulu diajarkan oleh Abuya almarhum Syekh Imam Baihaqi, nenek kami Abuya Batu Korong, mengajarkan bagaimana tarawih, maka beberapa tahun yang lalu kami ajarkan, maka hari ini sudah banyak ustadz-ustadz yang bisa mengajarkan, maka kemarin kita buat 2 hari 2 malam penuh untuk belajar menjadi imam tarawih, kemudian pembaca sholawat tarawih, kemudian pembaca doa salat tarawih, kemudian juga kultum dan lain-lain sebagainya. Jadi puasa kita di sini itu pertama tujuannya adalah untuk melatih para santriwan santriwati nanti ke depan bisa menjadi imam tarawih dan pembaca selawat tarawih dan doa tarawih. Tuh bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan alhamdulillah kita sudah terjunkan santriwan kita mengisi khutbah-khutbah Jumat. Kemarin kami ditelepon dari Masjid Gosong Telaga Timur, Abuya, kami ingin menghadirkan Abuya untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Kami sampaikan, kami tengok dulu jadwal. Karena bukan menyombongkan Bapak Ibu, hampir tiap hari kami ceramah. Kalau kemarin di Napasindo, ini ada Pak Imam di sini. Sebelumnya itu di Singkohor di Masjid Jami, sebelumnya di Gunung Lagan di Masjid Ustadz Mulyadi, alumni Tanah Merah. Kemudian sebelumnya lagi di Masjid Bolok 6, sehingga banyak jadwal-jadwal ceramah yang kami tolak bukan karena sombong, tetapi memang waktu kami, apalagi hari ini. Apa kata beliau? Langsung panitianya menelpon kami, Abuya, kami ingin menghadirkan Abuya. Kami tanya, kenapa ingin dihadirkan ke Gosong Telaga? Katanya karena kami di sini sudah 2 kali khatibnya, imamnya itu dari pesantren Wasilatun Najah, termasuk yang tadi membaca Al-Quran, calon ustadz, yaitu Muallim Radi dan Muallim Patan. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Beliau mengatakan kami sangat terharu karena 2 orang santri Dayah Wasilatun Najah yang menyampaikan khutbahnya, sehingga banyak orang-orang tua, panitia, masyarakat di Gosong Telaga Timur ini ingin menghadirkan pimpinannya untuk menyampaikan fikih menyambut bulan Ramadan. Tapi kami sampaikan kami tidak bisa karena memang pada jadwal yang ditentukan itu ada jadwal di luar itu. Insyaallah Pak, nanti ke depan di Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Quran nanti kita akan agendakan. Jadi ini membuktikan bahwasanya anak-anak kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu sudah dipakai oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Simpang Kanan, bahkan Gunung Meriah, bahkan sampai ke Kabupaten Aceh Singkil ini. Ini suatu motivasi kepada kita semua. Mungkin diawali ketika kita mengantarkan anak kita berkhutbah di masjid-masjid yang ada di sekitaran tempat kita. Awalnya kita malu, awalnya kita ragu, awalnya kita takut. Mungkin anak kita yang ceramah, anak kita yang khutbah, kita yang gugup bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa? Karena itu adalah darah daging kita. Tetapi dengan motivasi tersebut kita sudah bisa menyaksikan anak-anak kita, termasuk Khairil yang masih kelas 2 di tingkat sanawiyah di Lenipe, Mahpuji dan lain-lain sebagainya, Adriansa sudah bisa berkhutbah
dipakai di masyarakat umumnya Kabupaten Aceh Singkil ini. Jadi ini juga menjadi motivasi kepada kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin sekali lagi kami sampaikan, nanti mubaligh kita akan menyampaikan beberapa hal tentang kajian Isra dan Mi'raj atau tausiah agama. Mari sama-sama kita diam dan mendengarkan dengan khidmat serta mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bertemu lagi nanti di Isra di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekadar ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata kami yang kurang atau menyinggung perasaan bapak dan ibu-ibu, mohon kiranya sekali lagi diberikan kemaafan. Wabil akhir, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kata sambutan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Abuya. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, masuklah kita ke acara yang kita tunggu-tunggu, pengupasan acara inti Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta doa oleh Ustadz Rasiman merupakan anggota MPU Kota Sebulu Salam. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah saya sampaikan, mari sama-sama kita sampaikan Ummul Quran kepada guru-guru kita yang sudah mendidik kita, terkhusus Abuya Syekh Imam Baihaqi, guru kami. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyatina wa sair niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Apa kabar Bapak? Agak legen cituk do. Udah petredah yang penting terbagi suara kan? Apa kabar anak-anak kami? Baik, alhamdulillah. Sehat? Udah siap makan siang tadi nak? Sudah kenyang? Tidak terlalu kenyang? Alhamdulillah. Ya? Boleh. Jangan lanjut. Udah set. Ayan bakut terbagi seorang teredah kalak na tong ge. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang menjelang sore ini kita diberikan Allah kesempatan, kesehatan bersama-sama hadir di pesantren Wasilatun Najah. Mudah-mudahan kehadiran kita ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, langkah demi langkah yang kita gerakkan mulai dari rumah dihitungkan Allah menjadi ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke pangkat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halo, jelas? Jelas kira mikrofon na matik kurang dekat asa ku pejol metole, kurang dekat atau kurang jauh? 1 2 cek, dicoba 1 2. Yang pertama atau yang kedua? 1 2. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Memang yang pertama yang terindah kan? Alhamdulillah ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini waktu kita sudah menjelang waktu asar. Mungkin tausiah sekitar kurang lebih 30 menit. Kuna kira anda kaso? Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Abu, tebage, jelas. Kira-kira ibu yakin kita kedua masuk surga? Yakin masuk surga? Kaum bapak yakin kita masuk surga? Yakin? Alhamdulillah. Mudah-mudahan harapan kita dikabulkan, diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang dijamin Allah masuk surga bapak? Bapak-bapak lebih. Siapa orang yang dijamin Allah masuk surga? Coba anak santriwan kami, anak-anak kami, siapa orang yang dijamin Allah masuk surga? Hafal? Anak putri, siapa saja yang dijamin Allah masuk surga? Ada 4 golongan yang dijamin Allah masuk surga. Salah satu kita di golongan itu, maka berarti kitalah calon penduduk surga. Tapi kalau tidak ada kita dari salah satu yang 4 itu, nehi. Sebelum ku sampaikan ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dengarkan dan kita simpan, mudah-mudahan kita amalkan. Sebelumnya saya sampaikan tausiah kata penghormatan kepada Abuya Alisi Beramalisi yang kami muliakan selaku pendiri Pondok Pesantren
Wasilatun Najah dan segenap keluarga Pondok Pesantren Wasilatun Najah, Ustadz dan Ustazah, orang-orang tua kami, wali santriwan santriwati, anak-anak kami yang kami cintai, mudah-mudahan betah mondok di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Siapa orang yang dijamin Allah masuk surga? 4 golongan. Sehingga kita diwajibkan sholat 17 rakaat sehari semalam. Kita diwajibkan dan tidak sah sholat kita kalau tidak baca suratul Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah ada kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang jalan yang engkau beri nikmat atas mereka. Mereka siapa? An'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Si 4 enda kata ibu bapak yang dirahmati Allah, calon masuk surga. Yang pertama sudah mustahil kita dapatkan. Siapa itu? Minan nabiyyin, nabi, para nabi. Sehingga ibu bapak yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini banyak yang mengaku nabi. Banyak yang mengaku nabi. Kira-kira kita akui kenabiannya? Tidak. Kenapa? Karena kita yakin Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad itu penghabisan segala nabi. Kalau ada lagi yang mengaku-ngaku nabi, maka itu nabi palsu. Kecuali orang Tapanuli ada nabinya asli, Nabi Nain. Tahu Nabi Nain? Nabi Nain artinya sinibain, yang dibuat. Buatnya satu karya namanya Nabi Nain. Ada juga namanya Nabi Rong. Tahu Nabi Rong? Nabi Rong si hitam. Selain itu tidak lagi ada nabi yang diutus Allah. Maka golongan pertama yang dijamin Allah masuk surga minan nabiyyin, itulah para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, ibu bapak yang dirahmati Allah, anak-anak kami, anak santri, siapa yang kedua? Pertama minan nabiyyin, yang kedua wasyuhada, minan nabiyyin wasiddiqin, yang kedua orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur. Ibu jujur? Bisa kita sudah dikategorikan orang jujur, Bu? Belum tentu, Bapak. Bisa kita digolongkan kalak jujur? Halo, assalamualaikum. Nggo di kege. Oh, nggo simpang enda. Simpang di ke Pak Kajang dates. Kepe masih simpang Pak Kajang terus. Ini HP seringin membuatkan kita tidak menjadi golongan orang-orang yang siddiq. Bukan itu saja, ibu bapak yang dirahmati Allah, bahkan Allah mengatakan, apa kata Allah? Tahukah kamu siapa pendusta menurut Allah? Pendusta dalam agama.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maka sebalik siddiq adalah kidzib. Sebalik siddiq adalah kidzib, pendusta. Kata Allah, tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Itu kemang ibu bapak anak-anak kami, siapa pendusta agama itu? Siapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Terkadang ibu bapak yang dirahmati Allah mencapai golongan orang-orang siddiq, jangankan kita mendapatkannya, bahkan sebaliknya. Na'udzubillah. Pendusta agama, kata Allah. Siapa pendusta agama itu? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ada baju kita bekas, tak lagi bisa kita pakai, baru kita kasih anak yatim. Padahal masih banyak rezeki kita ibu bapak yang dirahmati Allah. Golongan yang kedua yang dijamin Allah masuk surga, wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Sudah berapa bapak rezeki yang Allah berikan kepada bapak, bapak santunkan kepada anak yatim, fakir miskin. Sekian ratus batang pokok sawit bapak, mungkin kalau diminta untuk agama masih berdusta menjawabnya. Buideng utang hidi dan hitu. Golongan yang kedua yang dijamin masuk surga adalah orang-orang yang tidak pernah berdusta. Digolongkan Allah siddiqin, orang-orang yang jujur. Bu, 3 anak na bu. Lot anak 2, lot anak 3, lot anak 4, lot anak 5, anak selusin pelot. 3 masuk pesantren bu. Engko hebat 2. Engko hebat. Anak sampai 11 masuk pesantren 2. Kira-kira ibu, kalau ditanya kita di yaumil kiamah, kira-kira bisa kita menjadi jujur? Belum tentu ibu bapak yang dirahmati Allah. Yang ketiga ibu bapak yang dirahmati Allah, yang dijamin Allah masuk surga itu wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Saudara kita di Palestina ibu bapak yang dirahmati Allah, hampir setiap hari ada yang syahid. Mungkin mereka lah yang mewakili kita umat Islam dunia ibu bapak yang dirahmati Allah. Saat ini saudara kita di Iran juga sudah diintimidasi. Mudah-mudahan Islam dimenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan terus ibu bapak yang dirahmati Allah. Entah pun kita tidak bisa untuk berjihad di jalan Allah dengan diri, dengan harta kita, setidaknya dengan doa. Harapan terakhir bapak, harapan terakhir, harapan terakhir kita satu-satunya bapak, kita masuk surga hanya ini. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Harapan yang keempat inilah harapan kita masuk surga. Digolongkan kita orang-orang digolongkan kita orang soleh. Ibu bapak masukkan anaknya di pesantren, harapan menjadi anak soleha, anak soleh dan soleha. Bukan hanya pintar saja, bukan hanya berilmu saja, tapi ia menjadi anak soleha. Anak soleha bu, bapak, sudah pasti anak yang berguna. Sedangkan anak yang
berilmu belum tentu menjadi anak yang berguna. Bapak, jelas? Terbagi ke kira? Lot anak kita pintar Pak, tapi oda soleh belum tentu bisa mendoakan kita. Masalah ilmunya hebat, bisa matematika, bisa biologi, fisika dan sebagainya, ilmu komputer luar biasa. Tapi di saat bapakna engkau kembali kepada Allah, disuruh kau imam be mensolatkan bapak men kadina bakhnit awakku nina. Kaina bakhnit awakku. Anggapan solat jenazah itu ada rukuknya. Padahal apa belum kaitannya solat jenazah dengan bakhnit awak? Tapi karena dia tidak tahu bagaimana tata cara pelaksanaan solat jenazah, alasanna bakhnit awakku. Pernah cerita ibu bapak, saya lama di Pak Barat di Sumatera Utara. Lama pula menjadi anggota dai dan amil zakat Sumatera Utara. Di sana setiap tahun kami dikumpulkan, kadang di asrama haji, kadang pindah-pindah di hotel Brastagi Connect, Brastagi, kadang-kadang begitulah setiap tahun. Pengalaman ustadz-ustadz ini banyak ibu bapak. Ada ceritanya seorang meninggal dunia si bapak N, anaknya ternyata di Pulau Jawa. Ditunggulah si anak sampai datang, baru ayahnya ini diurus jenazahnya. Sampai sudah sekian hari ibu bapak yang dirahmati Allah. Bagi roh anak nandai apa yang terjadi? Hanya ambilnya HP-nya, dipotonya kecrek, keliling ia, fotona tole, kercek fotona, iya bapak nandai, bapak nanggo gampah, masuk ke nami Facebook. Di saat memandikan anak nandai yang ditunggu sekian lama ibu bapak yang dirahmati Allah, apa alasannya? Aku kalau memandikan jenazah, kumat dramatikku nina. Okelah dimaklumi. Kemudian selesai sudah dimandikan, dikafani, baru disembahyangkan. Hendak disembahyangkan itulah disuruh jadi imam. Abanglah jadi imam, abang anak laki-lakinya ya berguguran juga dosa orang tua saat anaknya bisa imam jenazahnya. Apa alasannya ibu bapak yang dirahmati Allah? Alasannya bakhnit awakku nina. Ibu bapak yang dirahmati Allah, itulah anak yang pintar, tapi bukan anak yang soleh. Anak soleh sudah pasti anak yang pintar. Tapi anak pintar belum tentu anak soleh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita antarkan anak kita di pesantren. Harapan kita anak-anak kita menjadi anak yang pintar, juga anak yang soleh. Dai engkau sampaikan oleh anak santri kita, apabila meninggal anak Adam terputus amalannya, salah satu yang 3 itu doa anak yang soleh. Anak-anak kami ngantuk nak? Kalau ngantuk tandanya banyakan makan. Kalau ngantuk tandanya banyak makan. Kami dulu di pesantren Batu Korong, kalau ada anak santri yang gemuk, lain dah bawaannya, lain ya. Ada orang memang bawaannya gemuk. Ada orang datang dia kurus kerempeng, di pesantren dia gemuk, itu pertanda memang dia tidak belajar serius. Tapi ada orang datang dari rumah sederhana, sedang-sedang saja, begitu sampai di pesantren nampak kurus. Oh, ini pertanda jarang tidur dan tidak banyak makan. Perlu ditanya apa gerangan? Alasannya kebanyakannya banyak belajar. Mudah-mudahan menjadi anak soleh. Amin ya rabbal. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa ibu bapak yang dirahmati Allah kukuso kelebo? Bisa bahasa kampung? Bisa bahasa kampung bu? Lot yang udah paham bahasa kampung tunjuk tangan.
Ada Bu, jangan segan Bu. Ada ya? Oh, akan kami selang-selingkan ya Bu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masukkan anak kita ke pesantren agar pertama anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, ibu bapak yang dirahmati Allah, agar anak kita menjadi anak yang berilmu. Jadi anak yang berilmu. Kenapa ibu bapak yang dirahmati Allah? Karena ternyata tugas pokok kita diciptakan Allah ke permukaan bumi ini, ibu bapak yang dirahmati Allah. Anak-anak kami ini, anak putri, Ustaz tanya dulu, apa tugas pokok kita sebagai umat manusia? Apa? Tugas pokok kita kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas pokok kita kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi menyembah kepada Allah. Ustaz tanya, bisa beribadah tanpa ilmu? Bisa beribadah tanpa ilmu? Sudah pasti tidak. Bahkan barang siapa yang beramal dan amalnya itu tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya itu ditolak, tidak diterima Allah. Karena itu ibu bapak yang dirahmati Allah, yang pertama kali tugas kita yang pertama mencari ilmu. Apa yang pertama? Mencari ilmu. Adik kami, anak-anak santri putra, halo anak putra, halo, panas, itu belum seberapa dibandingkan yaumil mahsyar. Kita berharap di yaumil mahsyar juga kita dapat syafaat Nabi. Siapa yang dapat syafaat Nabi, ia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kiat agar mendapat syafaat Nabi? Banyak baca salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna. Anak putra selawat. Wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pertama kali yang paling utama tugas pokok kita sebelum beribadah adalah belajar. Kenapa? Karena tanpa ilmu amal kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kami, anak santri, kata Imam Ali, lan tanalul ilma illa bisittatin. Apa pertama? Tidak akan engkau dapatkan ilmu melainkan dengan 6 syarat. Hafal? Alhamdulillah. Anak putra, hafal syarat yang diberikan oleh Imam Ali, Sayyidina Ali. Syarat mendapatkan ilmu ada 6 kata beliau. Coba anak putra dulu. Apa yang pertama? Ya, nggak si tangan-tangan dan bagawaling imbo. Halo, anak putra.
Apa yang pertama syarat mendapatkan ilmu? Anak putri, apa yang pertama? Pertama zakaun. Bersihkan bersihkan hati. Ada apa, nak? Kemudian kan dulu cinta-cintamu itu. Ada waktunya I love you, I love you. Jelas? Jangan nanti waktu belajar nampak huruf mim, semakin lama ditengok makin besar huruf mimnya, wajah seseorang pula. Waduh. Apa yang pertama? Zakaun. Bersihkan hati. Bersihkan hati yang selanjutnya luruskan niatnya. Coba, apa niat untuk menuntut ilmu? Apa niat untuk menuntut ilmu? Niat untuk menuntut ilmu agar mendapatkan ridho Allah. Anak-anak putri mantap. Memang biasanya anak putri yang bagus, anak putra tambah bagus dia. Karena anak putra ada akalnya. Anak putra ada akalnya. Itu kan ada, kita lihat di apa itu, ada seorang anak SD, begitu pulang dia ke rumah, anak laki-laki, "Mak," katanya, "ya, tadi kami di sekolah oleh guru-guru dipanggil kami ke depan, ditanya cita-cita masing-masing. Ada tadi si Rodiah, ada si Rodiah. Begitu ditanya oleh guru, 'Rodiah, cita-citamu apa?' 'Cita-citaku menjadi seorang pilot dan menjadi ibu rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sukses, menjadi ibu yang sayang kepada anak dan suami,' katanya. Apa? Lalu kata mamanya, "Cita-citamu apa, Buyung?" Apa kata si Buyung tadi? "Aku cita-citaku, Mak, sama akulah si Rodiah tadi," katanya. Coba nakalnya itu. Nah, itulah nakalnya laki-laki itu. Laki-laki banyak lika-liku. Apa yang pertama tadi, tugas kita mencari ilmu. Ilmu tidak akan mudah engkau dapat melainkan dengan 6 syarat. Pertama dengan zakaun. Yang kedua, apa yang kedua? Hirsun. Apa? Hirsun. Apa hirsun? Tamak dalam mencari ilmu. Tidak pernah anggap enteng walau ilmu yang kecil. Kemana-mana selalu bawa pena dan buku. Tidak masalah besar, masalah kecil pun kalau kira-kira tidak teringat dicatatnya. Hirsun, rakus dalam ilmu. Ingin tahu baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ingin juga hebat dia berpidato, Assalamualaikum. Wah, mantap dia. Bisa cara MZ, bisa cara Jeffrey Al-Bukhari, bisa cara A'agim, bisa cara Ustadz Abdul Somad. Itulah orang yang disebut dengan hirsun. Dia rakus akan ilmu. Tidak hanya ilmu nahu, tidak hanya ilmu saraf, bukan hanya ilmu fikih, mantik, balaghah, semua ilmu ia inginkan. Itulah yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Ali anak putra, apa yang ketiga syarat mendapat ilmu? Yang ketiga wa istidbar, berpikir. Yang namanya belajar itu harus pakai otak. Nggak ada orang belajar sampai di sekolah tidur.
pulang ke asrama tidur, nggak ada dipikirin. Oh, kalau yang demikian tidak akan diharapkan mendapatkan ilmu. Yang ketiga, agar mendapatkan ilmu itu istidbar, banyak berpikir. Yang keempat anak kami. Yang keempat, wa irsyadu ustadin, patuh pada guru, muliakan abuya, muliakan guru, laksanakan apa yang diperintahkan guru. Dulu ibu bapak yang dirahmati Allah, cerita kalak kampung, ada guru yang kurang bagus, karena gurunya pun dari dulu, tapi sekarang rata-rata sudah bagus guru itu. Tanyanya muridnya, opolan, ya, kenapa kalian dikatakan orang-orang miskin? Kata si muridnya ini, rupanya muridnya ini memang betul-betul miskin. Belanja orang itu di rumah hanya pisang. Jadi katanya, kami belanja kami guru di Hapo hanya galuh. Bagaimana pula galuh, pisang? Itulah pagi-pagi sekebaha, sesisir, sekebaha bahasa kampungnya kan. Sore pe sekebaha, sesisir. Oh begitu kata guru. Pendek kata, pendek cerita, suatu saat gurunya ini mau berangkat haji. Datang si murid, guru ikut aku guru. Kadenina, ikut aku guru. Kata gurunya, bagaimana caranya? Oh kalau mau kau ikut, bacakan saja nanti doa. Naik kau manjat ke atas, pakai jubah, pakai sorbanmu, baca doanya. Apa doanya guru? Sekebah kasih segan, sekebah kasih bon. Sekebah kasih segan, sekebah kasih bon. Pejamkan matamu, loncat kau ngokosoh Nabi Mekah nina. Coba anak-anak kami, kalau ada guru yang menyampaikan seperti itu bagaimana? Yakin? Kita udah yakin. Kalau kelas-kelas kita nggak yakin itu. Kenapa? Karena tidak betul-betul irsyadu ustadin. Kita patuh pada guru belum 100%. Kita terkadang masih ragu akan guru kita. Tapi saking yakinnya si murid ini tadi, gurunya masih bersiap-siap berangkat naik kapal. Dulu sekitar 6 bulan baru sampai ke Mekah dan pulang ke kampung. Dia manjat, pakainya jubah, pakai sorban, pejamkannya matanya. Sekebah kasih bon, sekebah kasih segan. Sekebah kasih segan, sekebah kasih bon. Sekebah kasih segan, sekebah kasih bon. Pejamkannya matanya, lompat dia dari atas. Begitu dibuka matanya, dia sudah sampai di Jeddah. Sampai di Jeddah. Tunggunyalah gurunya. Si guru belum datang. Kenapa? Pernah perjalanan 3 bulan baru nyampe ke Mekah. Dia seketika sudah sampai. 3 bulan dia tunggu gurunya, baru sampai di Jeddah. Karena dulu pun dari pelabuhan ke Jeddah itu masih jalan kaki. Jalan kaki masih gendong-gendong tas, bawa belanja dan sebagainya. Masih jauh lagi perjalanan dari pelabuhan baru sampai nanti ke Jeddah. Ada lagi makan waktu sekitar 2 hari baru nyampe. Ditunggunya sampai 3 bulan datang gurunya. Begitulah fadilah, keutamaannya, keberkahannya kalau kita patuh kepada patuh pada guru. Patuh sama guru. Patuh sama guru. Totalitas 100%. Ya Allah, mengaku dia bu. Kunengen bu. Oh dah yakin guruna. Ustaz tanya lagi. Percaya sama guru? Yakin sama guru? Patuh sama guru? Mantap. Andai nanti guru mengatakan sekebah kasih segan, sekebah kasih bon, sekebah kasih segan, sekebah kasih bon, maka yakinkan saja kalau itu kata guru bagus padilahnya, yakinlah itu akan jadi padilah yang bagus.
Apalagi yang diajarkan guru kita tidak seperti itu. Diajarkannya al-kalam huwal labdul murakkabul mufidu bil wada'. Hafal? Wa aqsamuhu salasatun ismun fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Mantap betul ini ya Buya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleha, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal. Anak putra mana suaranya? Halo? Halo? Mana suaranya nak? Hafal Al-Jurmiyah? Hafal, kalaupun hanya setengah-setengah. Mudah-mudahan hafal semua. Nah, ini tugas kita yang pertama tadi, mencari ilmu. Dan kata Imam Ali, tidak engkau peroleh ilmu melainkan dengan 6 syarat. Pertama zakaun, yang kedua hirsun, ketiga istibarun, yang keempat irsyadu ustad. Yang kelima, ini khusus bapak-bapak dan ibu-ibu. Bulghatun, ada belanja. Mudah-mudahan tidak ganti uang makannya. Mudah-mudahan tidak ganti SPP-nya. Amin. Biasanya nak, saya juga pimpinan pondok pesantren. Tahu saya pimpinan pondok pesantren modern terpadu Adrajat. Tahu saya, kalau ada anak soleh, anak solehah, rajin sholat, rajin zikir beribadah, biasanya uang makan SPP-nya lancar setiap bulan. Kenapa? Karena selalu doakannya ayahnya, ya Allah ya Tuhanku, banyakkan rezeki mamaku, ayahku ya Allah. Bangun dia tengah malam tahajud, mohon kepada Allah, ya Allah, jangan malukan aku, jangan malukan ibu bapakku, mudahkan ia rezeki ya Allah, jangan terganti SPP ku, jangan terganti apapun yang dimintakan guru. Selalu doakannya orang tuanya. Tapi kalau ada anak yang malas sholat, malas zikir, malas beribadah, wah biasanya susah uang makannya. Karena kami sistem pakai uang makan. Anak-anak kami, anak putra. Halo. Kata Nabi kita ada 10 surah Al-Quran menolakkan yang 10. Ada 10 suratul Quran yang menolakkan yang 10. Kata Nabi, Al-Fatihatu tamna'u ghadabillah. Sering baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu menolakkan kemarahan Allah. Yang kedua apa nak? Anak putra. Apa yang kedua? Kata Nabi ada 10 surah. Di antaranya surah Al-Fatihah. Kemudian ada lagi suratul Waqiah. Surah Al-Waqiah menolakkan dari kefakiran. Anak-anak kami hafal surah Al-Waqiah. Dibaca biasa surah Al-Waqiah. Sudah dijamin siapa yang ingin hidupnya tidak melarat, sering baca surat Al-Waqiah. Anak-anak kami di pondok pesantren baca surah Al-Waqiah, dia belum cari rezeki, dia belum berusaha, kemana rezekinya itu mengalir? Ya sudah pasti Allah berikan, Allah titipkan kepada ayah dan ibundanya. Itu makanya terasakan Bu, kalau masih ada anak sekolah, ada saja jalannya rezeki itu. Betul kan Bu? Kalau ada anak pesantren kita, ada saja rezeki itu. Saya rasakan itu Bu. Saya rasakan 10 tahun di pesantren. Di Batu Korong mulai tahun 89 sampai 99. Saya rasakan pula menjadi ustadz di pesantren. Bagaimana susahnya jadi ustadz di pesantren.
Saya rasakan pula menjadi ayah dan anak saya di pesantren. 7 anak saya ibu, 7-7-nya insya Allah masuk pesantren. Saya rasakan pula sebagai ayah ataupun wali santri pesantren, dan saya rasakan jadi guru pesantren, dan saya rasakan saat ini jadi pimpinan pondok pesantren. Semua hidup ini tak ada yang mudah. Semua ada lika-likunya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri, di mana ada kesulitan ada kemudahan. Dijamin Allah sesungguhnya di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tadi? Syarat mendapatkan ilmu itu bulughatun, ada belanja. Yang keenam apa syarat mendapatkan ilmu? Anak putra kembali kami tanya, apa yang keenam nak? Apa yang keenam agar mendapatkan ilmu? Terakhir apa? Yang keenam kata Imam Ali, tauluz zaman, panjang waktunya, jangan padakan di pesantren nak 5 tahun 6 tahun. Di pesantren Wasilatun Najah ini dan di mana-mana pesantren kita di sini hanya ibarat memberikan anak kunci nak. Memberikan anak kunci. Ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadzah kita, pimpinan kita ibaratnya hanya berikan anak kunci. Nak, ini anak kunci. Kau mau jadi apa nak? Ini anaknya. Ini kontaknya. Kau mau jadi pejabat? Ini jalannya. Kau menjadi ustadz-ustadzah? Ini jalannya. Kau jadi polisi? Ini jalannya. Kau jadi tentara? Ini jalan. Jadi apapun kau, guru hanya memberikan kuncinya. Hanya memberikan kunci. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak kami, jangan harapkan Pak begitu tamat dari Wasilatun Najah langsung sukses. Belum bapak. Kami hanya berikan kuncinya, tunjukkan jalannya. Kami lihat ada anak kami jago berpidato, maka kami datangkan gurunya untuk melatih mendidik ia berpidato. Kami lihat anak murid kami jago suaranya, kami didik jurusannya baca Al-Quran, suaranya bagus. Kami didik ia akan tahsin qiraahnya, bagaimana ia biasa menguasai lagu mulai bayati, soba, ras dan sebagainya. Oh kami lihat anak kami ini hebat beretorika. Oh ini nanti kelak menjadi pimpinan partai, diajarkanlah sama dia ilmu mantik. Biar pandai dia beretorika itu semua. Itu saja di pesantren ini bapak. Maka kalau bapak ibu ingin anaknya sukses betul, jangan padakan anggomo 6 tahun konggo Wasilatun Najah betadi mau kobe. Oh tanggung pak, tanggung. Jangan nanti salahkan ustadz-ustadzahnya. Oh, 6 tahun anakku di pesantren be, kadepoda. Apanya kadepoda? Tanggung bapak. Lanjutkan lagi perguruan tinggi. Tanya apa jurusannya, apa maunya, di mana ia kira-kira bisa sesuai dengan skill dan kemampuannya. Insya Allah dengan yang keenam ini, tauluz zaman, panjang masa, maka yakinlah anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Ibnu Hajar belajar sampai 30 tahun. Terkenal kan Ibnu Hajar kan? Dapat na alif lupa ba, dapat ba lupa ta. 30 tahun mati kita ngomentari kita. Sampai terakhir ia melihat ada air yang menetes sekali demi sekali menetes di atas batu. Walau demikian berlobang juga batu ini, maka dari situlah dia terpikir, sedangkan batu bisa bolong karena air, bagaimana akalku ini? Sedompul apa otakku ini? Aku yakin kalau aku belajar terus, aku menjadi orang alim. Maka dari situ ia mendapat hidayah ibu bapak yang dirahmati Allah. Setelah itu ia dapat semua ilmu yang pernah ia pelajari. Sehingga ia namakan dirinya, lakopnya Ibnu Hajar, si anak batu.
Mula kita benglah anak batu kune. Wow, dah kini anak batu kepala batu ngodo. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 syarat mendapatkan ilmu. Mungkin karena waktu kita yang membatasi. Intinya ibu bapak yang dirahmati Allah, anak-anak kita ini adalah generasi emas kita di masa-masa akan datang. Tantangan buat mereka ibu bapak yang dirahmati Allah jauh lebih besar dibanding tantangan kita di zaman dulu. Aku teringat ibu bapak mula-mula masuk Batu Korong, masih ada video kaset 6 belgah. Masukkan ceplok belgah kaset terilah nampaklah videonya. Filmnya pun hanya Bri Prima, Rano Karno. Sekarang yakin saya setiap anak sudah ada HP-nya. Ibu-ibu sudah kasih HP-nya. HP ini ibu di rumah selalu bawa masalah. Ibu sama bapak bertengkar karena HP. Anak dengan ayah bertengkar karena HP. Anak kecil menangis karena HP. Anak TK menangis karena HP. Anak-anak bertengkar dengan anak-anak disebabkan oleh HP. Ini ibu karya buatan luar negeri. Kalau kita tidak pandai menyikapinya ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau dulu kita nonton bioskop harus lagi jauh-jauh, sekarang anak-anak kita pikir dia sudah tidur ibu. Meselimut mangia, kepe menonton. Mudah-mudahan anak santri Wasilatun Najah tidak seperti demikian. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan pakai HP, tapi lihat yang baik, manfaatkan kepada yang baik. Ini kadang-kadang subuh susah diajak dibangunkan. Kami datang pernah seorang orang tua, Ustadz, ya, anakku di pesantren Ustadz, setiap hari kena baca Al-Quran, ya. Tapi begitu pulang dia ke rumah Ustadz, sekian bulan nggak rindu dia dengan Al-Quran Ustadz. Karena setiap hari di pesantren baca Al-Quran, namun pulang ke rumah berbulan-bulan tidak baca Al-Quran, tidak rindu dia dengan Al-Quran. Kira-kira memang bagi anak-anak bu, anak kami ada seperti itu? Ada. Mudah-mudahan di sini tidak ada itu, hanya ada di luar sana. Amin. Nanti pulang ke rumah rindu akan Al-Quran. Baca suratul Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaq'atiha kadhibah khafiratur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu batta fakanat haba'an mumbatta. Sampai habis. Setiap hari baca dijamin Rasul, siapa yang lazimkan baca suratul Waqi'ah dijamin kehidupannya tidak akan miskin melarat. Siapa yang melazimkan baca surah An-Nas, insya Allah hidupnya akan terhindar dari godaan dan gangguan setan. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan yang kedua ibu, kalau ibu bapak ingin anaknya berhasil di pesantren, yang pertama ibu juga ikut program pesantren. Kata orang dulu bu, bapak, kalau anak kita sarjana, kita lebih sarjana. Kalau anak kita S1, kita S2. Kenapa? Karena tanpa kita itu bisa, mereka pasti tidak bisa. Jangankan sampai mereka sarjana, di pesantren saja kelas 3 sanawiyah dan aliyah berat ibu bapak kalau ibu bapak tidak ikut akan apa yang dianjurkan pihak sekolah. Tapi yakin saya ibu bapak yang dirahmati Allah, walaupun hari ini tidak banyak ibu bapak yang hadir ini, rata-rata mewakili ini, rata-rata mewakili. Ada yang nggak datang orang tuanya?
ada bersabar ya nak, bersabar. Santri yang paling sakit hatinya adalah santri di saat nggak datang orang tuanya waktu ada acara di pesantrennya. Saya rasakan itu nak. Apalagi dia dapat juara, nggak datang orang tuanya, nangis dia. Tapi kalau nggak dapat juara dia, lo mudah. Orang gak idah makku katena. Tapi kalau juara dia nggak datang orang tuanya, sedih rasanya. Jadi karena itu ibu bapak yang dirahmati Allah, usahakan setiap ada acara di mana anak kita menimba ilmu, belajar, kita hadir di saat ada undangan. Mudah-mudahan ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tausiah yang saya katakan sedang saja ini, tidak panjang dan juga singkat, mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua. Terutama jadilah kita menjadi orang-orang yang soleh. Itulah hanya ibu bapak menjadi tiket kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi nabi sudah mustahil kita, menjadi siddiqin pun berat rasanya menjadi orang-orang siddiqin, Bu. Kenapa enggak puasa, Bu? Enggak sanggup. Apa katanya ada mah, padahal meh. Ini ntar lagi kita puasa. Ntar lagi kita puasa, ibu bapak yang dirahmati Allah. Ibu, sudah semua puasanya terkodok yang tahun lalu, Bu? Sudah, Bu? Alhamdulillah. Kalau belum, ada berapa hari lagi waktunya, Bu, untuk dikodok itu, Ibu. Barang siapa yang tahun kemarin satu puasanya, satu puasanya, sampai dapat puasa kali ini, yang satu kemarin belum dikodonya, maka selesai hari raya nanti dia hutang satu kodo puasa dan bayar satu mud fidyahnya. Satu mud itu diperkirakan sekitar 2,5 muk orang kampung. Muk kita kare, Bu, takah susu. Andaikan punya produk takar susu dan pakainya ngoberat kita. Nah, ditimbang dengan timbangan kilo sekitar 7 ons beras. Itulah satu mud. 2025 satu puasa tidak terkodo sampai dapat 2026, maka itu satu kodo dan satu mud fidyahnya. 2027 pun yang satu kemarin belum di kodonya, maka kodo tetap satu, tapi fidyahnya sudah berlipat menjadi 2. 2028 yang satu 2025 belum dikodo juga, maka di 2028 yang 2 menjadi 4 mud. 2028 2029 yang satu puasa di 2025 belum dikodo, maka 4 menjadi 8. Selanjutnya 8 menjadi 16 dan berlipat 100%, Ibu. Kalau itu satu hari, bagaimana pula ada puasanya tinggal sepekan? Bagaimana pula puasanya tinggal 15 hari? Maka kata Abuya dulu, siapa yang usianya 65 tahun, 63 tahun seperti usia Nabi, tinggal 10 saja puasanya di usia mudanya, maka dihitung-hitung fidyahnya itu sudah lebih banyak daripada nasi yang dimakan selama hidupnya. Jadi aku selama pesantren pernah disuruh Abuya menerima fidyah. Caranya mudah, Ibu. Hitung-hitung ada sekian 10 ton, maka belilah beras 100 kilo. Nanti inilah fidyah puasaku, tolong diterima, ku terima, ku sedekahkan kepadamu. Balik tolak serahkan balik sampai berpuluh-puluh kali. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita hidup di dunia ini digolongkan Allah menjadi orang-orang yang soleh. Kelak kita berjumpa dengan Rasulullah dan kita berada di majelis Rasulullah, duduk bersama Rasulullah dan berdiri di bawah liwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di Ramadan dibaca doanya itu, wa tahta liwa'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sairin
Ya Allah, jadikan kami senantiasa berbaris dan berdiri di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan pesantren ini semakin maju hari demi hari. Anak-anaknya semakin pintar, semakin berguna bagi bangsa dan negara, terutama bagi agama. Orang-orang tua kami panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Yang ada sakit sedikit disembuhkan Allah. Yang ada berhutang ditunaikan Allah. Anak-anak gadis kami yang sudah lama ingin berumah tangga belum dapat jodoh, mudah-mudahan diketemukan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kami, orang-orang tua kami, mungkin keluarga ada di rumah yang sudah lama berumah tangga belum ada keturunannya, mudah-mudahan Allah berikan keturunan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf saya atas segala kekurangan dan kesilapan sahabatku. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa doa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhakal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وبعد تفرقنا تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في برك وبحرك إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك يا الله إيمانا دائما وإيمانا كاملا وإيمانا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وولدا صالحا وشفاعة نبيك الأكرم. آمين يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pengupasan acara inti oleh Ustaz. Kepada kami ucapkan terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya akan kita lanjutkan selesai sholat asar. Sekarang kita sama-sama melaksanakan sholat fardu asar. Kami persilahkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ustadz Dharma Febri